Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dari DKP Provinsi dan Kabupaten yang kami hormati, dari TNI Angkatan Laut dan Polair, serta bapak-bapak sekalian yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama yang ingin kami sampaikan di sini adalah mendudukan dulu persoalan cantrang ini tepat pada posisinya. Bahwa cantrang itu berdasarkan dengan, ini kita bicara setelah tahun 2015 ya. 2015 itu ada Permen KP nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan, di dalamnya ada cantrang jelas. Kemudian Permen nomor 71 Permen KP tahun 2016 sudah dibahas juga tadi. Jelas di situ bahwa cantrang itu dilarang. Jalur penangkapannya juga itu diberikan karena saat permen ini disahkan, ini kita review ke belakang, pada saat itu nelayan cantrang demo ke istana. Kemudian Ibu Susi memberikan kebijakan, diturunkanlah moratorium, berlakulah moratorium. Moratorium itu bukan legalisasi, moratorium itu hanya sekedar kebijakan, itu hanya berlaku ke 6 kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Tadi menanggapi tentang mempertegas tentang Laut Jawa, jelas saya pernah baca dan bisa kita browsing sama-sama tentang penjelasan Ibu Susi di situ bahwa yang dimaksud 12 mil itu dari pantai utara Pulau Jawa, bukan dari Laut Pulau Jawa Pak ya, bukan dari Masa Lembu yang tadi dibahas oleh Pak Komandan ini. Jadi 12 mil dari Pulau Jawa. Itu pun di dalamnya ada pembatasan. Artinya nelayan cantrang tidak boleh lagi memperbaharui kapal maupun alat tangkapnya. Itu diberikan kebijakan atas penjelasan yang khusus dalam moratorium tersebut dalam rangka menghentikan kegiatan cantrang itu dan mengganti kepada alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Jadi jelas di sini secara yuridis bahwa cantrang secara keseluruhan itu jelas dilarang sesuai dengan Permen 71 2016. Pertanyaannya sekarang ada upaya legalisasi. Ada upaya legalisasi, itu pun masih dalam rangka isu-isu, mungkin masih dalam rangka kajian akademik. Sini kami menyampaikan kepada Bapak dari Dinas Provinsi bahwa sebenarnya kalau membahas alat tangkap cantrang ini itu adalah masalah nasional. Jadi saya setuju bahwa memang harus ada kementerian di sini, Pak. Kenapa? Karena saya melihat Pak Edi Prabowo itu dia mengkaji cantrang itu di tengah-tengah orang cantrang. Jadi saya tahu bahwa itu hanya satu alasan yang melegalkan ini cantrang adalah masalah alasan kemanusiaan. Perlu kami sampaikan di sini bahwa sesuai dengan pemberitaan media, alat tangkap cantrang itu sudah belasan ribu Pak, banyaknya. Dalam satu kapal saja itu ada kurang lebih paling sedikit 30 orang ABK-nya. Nah 30 orang itu kalau kali 10 ribu aja sudah berapa? Kurang lebih berapa puluh ribu orang yang akan menganggur ketika itu. Nah, saya melihat Pak Edi Prabowo di situ terperangkap. Jadi atas dasar atas dasar masalah kemanusiaan kemudian dia terperangkap bahwa akan ada pemiskinan yang besar-besaran apabila ini tidak dilegalkan tanpa memperhitungkan kerusakan lingkungan dari alat tangkap tadi, hanya atas dasar kemanusiaan. Padahal kalau Kementerian Kelautan mau mengkaji ke belakang, sesungguhnya yang diuntungkan itu bukan orang-orang pelaku cantrang itu, tetapi orang-orang yang tidak pernah turun ke laut. Itu adalah cukon-cukon cantrang. Itu yang diuntungkan Pak. Karena kenyataannya, ini maaf, saya lupa perkenalkan diri saya dari LSM Pak. Cuma kebetulan saya juga adalah nelayan, saya orang Pulau Sembilan Pak. Jadi saya sangat paham tentang cantrang ini. Ya, saya sering dirugikan cantrang. Saya punya rimpa jaring kepiting itu banyak yang hilang. Saya adalah orang yang termasuk dirugikan. Kembali kepada upaya legalisasi. Bahwa ABK cantrang itu sebenarnya dia itu sebelum berangkat dari Pulau Jawa, sebelum turun ke laut itu dia sudah ngutang. Jadi
legal pun cantrang ini mereka akan tetap miskin. Karena ada upaya di situ pemiskinan sebenarnya. Karena sudah dimasuki cukong-cukong inilah yang sebenarnya yang diuntungkan. Sedikit saya kasih gambaran Pak tentang potensi penghasilan cantrang dan keadaan laut kita yang dihabisi ikannya. Kalau satu kali narik aja itu Pak, kalau misalnya 5 ton dalam satu hari itu berapa kali narik? Oke lah kita taksir aja 30 ton misalnya dalam satu hari. Dikali misalnya harga ikan paling rendah misalnya 20.000, ini ada penampung ikan, mungkin ya sekitar 20.000 lah, karena di situ ada ikan sunu, ada ikan yang ikan dasar yang mahal harganya. Kita ratakan 20.000 aja kali 30 ton misalnya satu hari, kalau 1 bulan itu baru 1 cantrang. Nah, bagaimana kalau ratusan? Saya tidak bicara puluhan Pak, saya melihat ratusan cantrang masuk ke wilayah Pulau Sembilan. Oleh sebab itu, ketika Kementerian Kelautan ingin melakukan kajian akademik tentang pembahasan masalah cantrang ini, perlu melibatkan nelayan tradisional seperti kami, Pak. Karena tidak mungkin Pak Edi tidak mungkin turun ke laut melihat keadaan sebenarnya. Ini saya tidak perlu jelaskan di sini tentang konflik-konflik yang terjadi di laut. Saya sering juga ikut turun Pak, itu jadi memang sangat rawan. Karena ketika nelayan tradisional turun ke laut dan ketemu di tengah laut itu, nelayan cantrang juga ikut melawan Pak. Dia lempari, bahkan mereka sudah ada yang bawa ini senjata api. Jadi memang itu tidak bisa dihindarkan konflik itu Pak. Oleh sebab itu ini perhatian khusus kepada pihak TNI Angkatan Laut dan Polri menghadapi ini. Sekarang solusi Pak saya tawarkan. Ini yang saya sampaikan tadi, mohon kalau kajian akademik atau kajian tentang rencana legalisasi cantrang ini, ya mohon libatkan nelayan tradisional yang terdampak seperti kami. Nah, sekarang kita kembali ke daerah kita, Kota Baru dan Kalimantan Selatan. Saya rasa menanggapi tadi Pulau Airuk keterbatasan, saya sangat memahami bahwa yang dimaksud keterbatasan sini adalah masalah anggaran Pak. Nah itu karena satu kali keluar itu berapa, apalagi dari Angkatan Laut juga, berapa anggaran yang harus dibutuhkan. Di sini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak sekalian, mungkin Bapak juga sudah paham semua bahwa ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jadi di sini ada di lampiran 9 bahwa mayoritas wilayah kita ini adalah sektor kawasan andalan perikanan, kawasan Banjarmasin Raya dan sekitarnya, itu kawasan andalan perikanan, pariwisata, perkebunan, industri, pertanian. Kawasan Batu Licin juga demikian, perikanan. Kemudian kawasan andalan pulau laut dan pulau laut, yaitu perikanan dan pertambangan. Jadi dari sektor ini, berdasarkan atas dasar ini, tidak ada salahnya mungkin DKP mengajukan anggaran khusus untuk menjaga keadaan laut kita. Karena jelas kita punya wilayah ini adalah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan andalan perikanan. Jadi itu dasarnya di situ Pak. Ini sekedar masukan aja. Jadi boleh kita mengajukan anggaran ke negara atau ke pihak terkait, misalnya pihak ketiga. Maaf saya melenceng sedikit. Kebetulan dalam waktu beberapa minggu terakhir ini kami mempersoalkan masalah pertambangan dan minta kompensasi. Alhamdulillah insya Allah tanggal 9 besok akan ditandatangani kompensasi tambang pulau laut ke pemerintah daerah dan masyarakat. Nah sekarang ini memang jalurnya bahwa selanjutnya setelah pertambangan ini kita ngurusin masalah kompensasinya, kemudian kita akan mempersoalkan masalah perikanan. Dan kami sudah bentuk aliansi lembaga swadaya masyarakat dan aktivis di Kalimantan Selatan. Mungkin kami akan koordinasi juga dengan Pak dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Jadi salah satunya pintu anggaran adalah berdasarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tadi, bahwa kawasan andalan kita adalah kelautan dan perikanan, itu yang harus dijaga. Dalam rangka menjaga ini, ya dari Angkatan Laut mungkin dan dari Pulau Airuk mungkin perlu anggaran operasional. Nah dari di situ bisa kita mengajukannya Pak. Mungkin
Sampai di sini dulu yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya masih banyak yang kami ingin bahas Pak sebenarnya. Nama saya Pak Hasrifin, Pak Hasrifin. Ya, saya warga Marabatuan Pulau 9, Kecamatan Pulau 9, Pak. Dari LSM Peduli Investasi Kota Baru. Investasi Kota Baru, Pinko. Nomor teleponnya Pak ya? Ah, ya Pak nanti. Siap. Ayo Pak, kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.